Baik, selanjutnya untuk votum dan salam dipersilakan kepada Pak Samuel. Baik rekan-rekan kemudian kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Oke, teman-teman semua, silakan duduk ya. Dan sebelum masuk ke firman, mari kita angkat satu pujian, yaitu Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, menyembahmu. Bersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, rencanaku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk Baik rekan-rekan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur sekalipun kami dari tempat kami masing-masing, kami boleh kembali ya Bapak bersekutu bersama tengah situasi yang tidak mudah ini. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memampukan kami, Engkau yang senantiasa menguatkan kami, Engkau yang senantiasa memampukan kami untuk boleh mengerti,
membaca dan merenungkan firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Bapa, biarlah apa yang dikatakannya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita yang mendasari renungan pada saat ini diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Saya izin take over dulu untuk slide-nya sebentar. Harusnya nongol. Oke. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian pembacaan Alkitab kita yang berbahagia, yang setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat malam rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini persekutuan kita diberi tema yaitu pemuda tersesat dan domba yang hilang. Ini tema yang agak rumit memang, tapi kita coba lihatlah gitu ya. Apa sih kira-kira sebenarnya di balik tema ini yang sesuatu hal yang cukup menarik, sesuatu hal yang bisa kita pelajari bersama dari pemuda tersesat dan domba yang hilang. Karena berdasarkan data yang saya terima dari LKKJ gitu ya, nggak ada pemuda di GKI Cicurug itu yang profesinya sebagai peternak, apalagi peternak domba itu nggak ada, ya. Rata-rata kuliah sebagai pekerja kantoran atau wirausaha, itu yang saya tahu, yang saya dapat. Tapi kalau disuruh peternak, rasanya pemuda GKI Cicurug saat ini, ya, itu nggak ada yang jadi peternak. Atau apakah pemuda disamakan dengan domba oleh pengurus-pengurus, ya? Nggak tahu, kita lihat saja. Tapi teman-teman, kalau kita mau lihat secara umum, yang pertama, kalau kita bicara, tadi kan temanya ada kata-kata soal domba. Kalau kita bicara soal domba, seperti gambar yang ada di sebelah ini, yang pertama, domba itu karakteristiknya adalah hewan yang selalu berkumpul dengan kawan. Jadi, domba itu memang, apa ya, mereka itu selalu berkomunitas. Hewan yang agak suka berkomunitas. Domba itu ya, dan selalu berkelompok dan punya struktur kelompok. Jadi kalau teman-teman yang suka nonton kartun Shaun the Sheep, seperti yang gambarnya ini, karakternya namanya Timmy kalau nggak salah, ya. Itu domba itu punya apa? Punya kayak ada ketua baru, ketua kelompoknya siapa, ketua barungnya siapa gitu ya. Terus nanti ada yang seksi ini siapa. Itu kelihatannya dari mana? Dari ketika mereka bertanding. Makanya domba itu punya rem, punya apa namanya, punya tanduk. Kalau tanduknya bagus itu kayaknya itu pemimpinnya tuh, biasanya begitu. Atau ya ada cara-cara lainnya lah. Dan mereka punya strukturnya tersendiri.
Ada satu hewan yang leading, ada satu hewan yang memang following di belakang, nanti struktur kawanannya seperti apa. Ya, memang Shaun the Sheep itu rada mirip-mirip lah dengan kehidupan domba secara nyata. Lalu yang kedua, domba itu akan merasa sangat berduka atau kehilangan ketika terhilang dari kelompok maupun kehilangan salah satu kawannya. Nah, ini sebuah fakta menarik yang saya temukan, ini benar-benar pengamatan saya sendiri. 20 Juli yang lalu itu kan ada Idul Adha. Seperti biasa GKI Cicurug berkontribusi kepada masyarakat sekitar dengan memberikan kambing. Ya, kambing itu kan sejenis dengan domba. Walaupun dia beda secara penampakannya, tetapi mereka masih berada di dalam kurang lebih satu genus yang sama, ya. Datanglah dua kambing ini ya, dua kambing, karena kita akan ngasih ke RT Kongsi dan RT yang suka manah ini, tempat yang untuk TU dan segala macamnya. Nah, dari dua itu ternyata datang duluan nih, ada satu yang ngambil lebih dulu, jadi ngambilnya nggak bareng ternyata, yang tukang ngambilnya ini datangnya yang satu lebih dulu, yang satu belakangan. Yang satu ini ngambil lah ceritanya, diambil satu dombanya itu, satu domba diambil, saya lihat ditarik-tarik, diikat-ikat. Nah, yang satu yang belum diambil ini ngamuk-ngamuk gitu ya. Udah, tadinya mereka berdua tuh tenang banget, saya perhatiin ya maklum lah ya, ini orang kota kelihatan kampungnya begini, karena saya dulu tinggal di rumahan saya di Bekasi itu belum pernah lihat domba secara nyata ditaruh di depan saya, itu belum pernah. Ini udah 2 kali saya perhatikan selama 2 kali lebaran ketika saya ngelihat kambing beneran di depan gitu ya. Tadinya tenang banget ini kambing dua ini, tenang banget. Nah, ketika udah selesai, yang satu diambil, mulai nih yang satu ngamuk-ngamuk nih, gitu ya. Akhirnya dibawalah satu kambing ini. Saya pulang ke pastori, dari kambing yang tadinya tenang itu jadi ribut banget. Pusing sendiri, saya bilang, ini kenapa ya? Nyari di Google, kenapa kambing kalau sendiri jadi ribut gitu ya. Saya cari banyak. Ternyata di Google mengatakan bahwa kambing itu punya rasa kesetiakawanan yang tinggi. Domba, kambing sejenisnya itu punya rasa kesetiakawanan yang tinggi. Jadi kalau ada satu temen yang hilang, mereka akan ngamuk-ngamuk. Apalagi dia tahu cara diambilnya. Wah, ngamuk-ngamuk lah mereka itu ya. Ah, teman saya begini. Itu karakteristiknya domba. Dan yang ketiga, ini yang juga ya kurang lebih cerita lama, suka tersasar. Biasanya ketika mereka mencari makan atau dalam perjalanan, atau ada yang nyasar satu, ya persis lah kayak kartun yang satu itu gitu ya. Ada yang nyasar satu, lagi jalan, begitu nyampe di rumah dihitung, loh kok kurang satu, yang satu kemana? Oh ternyata dia ketemu bunga atau ketemu rumput yang lebih enak atau segala macam. Nah, apa hubungannya antara domba dengan pemuda? Kita nggak seperti ini fisiknya, kita bisa berbicara, kita punya struktur yang lebih lengkap lah, pokoknya beda lah dengan domba. Tetapi teman-teman, kalau pemuda, bicara soal pemuda, yang pertama itu ada beberapa sikap yang mirip-mirip lah dengan domba. Yang pertama adalah suka berkomunitas dan senang membuat kegiatan bersama. Kalau teman-teman nonton berita atau nonton komunitas nih makin hari makin banyak. Pertama, komunitas sepeda, isinya anak muda semua. Komunitas motor, isinya anak muda semua. Komunitas mobil, anak muda semua. Ya. Gak lama lagi kalau ada komunitas becak, jangan-jangan anak muda semua isinya. Komunitas becak, komunitas bemo, komunitas yang aneh-aneh, rata-rata isinya apa? Anak muda semua. Based on-nya semua anak muda yang bikin. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa pemuda itu adalah kelompok usia yang memang senang berkomunitas dan bikin kegiatan bareng-bareng. Kerja bakti bareng-bareng. Apalagi. Ya pokoknya banyak lah yang bareng-bareng. Bikin usaha joinan. Dan lain-lainnya. Lalu juga yang kedua adalah haus akan penerimaan dan kasih dari sesama maupun lingkungan sekitar. Kita suka nggak suka tentu kenal dengan istilah sandwich generation, gitu ya. Nah, kita memang mungkin nggak sampai ke sana, tapi kalau bicara soal pemuda, bakal-bakalnya udah ada. Karena apa? Karena kita haus akan penerimaan dan dari lingkungan sekitar maupun dari siapa? Dari sesama. Kalau nggak percaya, coba cek pada usia berapa orang itu banyak berpacaran. Sebuah penelitian saya pernah baca itu mengungkapkan usia sekitar 16 sampai dengan 30-an. Itu banyak banget orang yang
coba-coba cari pengalaman untuk berpacaran. Karena apa? Dari dasarnya adalah selain ingin pengen tahu yang namanya berelasi dengan sesama secara lebih erat seperti apa, tapi yang kedua adalah haus penerimaan. Orang-orang berkomunitas juga rata-rata usianya dari segitu. 15 tahun, zaman main warnet lah. Pasti suka bikin kelompok, yuk bareng-bareng main warnet, ayo nge-game. Sekarang mungkin oke lah, nggak zaman warnet, kita mainnya game online di HP gitu ya. Bikinlah kelompok ini, yang mulai dari BTRPP lah sampai apa gitu ya. Anak muda semua. Karena apa? Haus penerimaan dan kasih. Kalau udah menang kompetisi itu udah, wah senangnya luar biasa. Udah kayak lagu senangnya dalam hati. Lalu juga, nah ini yang penting. Kalau bicara soal pemuda, itu punya probability yang tinggi untuk terjebak dalam toxic relationship. Karena mereka suka berkomunitas, mereka haus penerimaan, akhirnya apa? Akhirnya punya probability, punya kemungkinan yang tinggi untuk terjebak di dalam sebuah relasi yang saling meracuni. Toxic relationship tertinggi itu berkisar anak mulai usia SMP, SMA, sampai dengan kuliah, bahkan setelah kuliah. Itu punya probability yang tinggi untuk apa? Terjebak dalam relasi yang saling meracuni satu dengan yang lain. Kalau mau ngecek gampang, buka media sosial kalian masing-masing yang kekinian, Instagram lah, TikTok lah, pasti isu soal toxic relationship itu banyak, dan rata-rata yang ngomongin siapa? Anak-anak yang masih mukanya seger-seger, ya masih 20-30 tahun, atau bahkan anak-anak yang di bawah, mungkin 17-an juga masih ada. Nah ini teman-teman, situasi yang kita hadapi, bicara tentang domba dan bicara tentang pemuda. Kalau kita lihat di dalam Lukas 15, ini memaparkan soal apa? Domba yang hilang. Di mana kategori ini dimaksudkan kepada siapa? Domba yang hilang ini. Yesus mengatakan domba yang hilang yang pertama adalah kepada para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Kalau kita lihat. Dalam Lukas 15 ayat yang pertama kita bisa lihat, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Domba yang hilang ini masuk dalam kategori orang-orang ini. Kenapa? Karena pemungut cukai, percayalah teman-teman, pemungut cukai itu di dalam struktur masyarakat Israel, mereka udah kayak orang yang jatuh ketimpa tangga plus duren. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang dipekerjakan oleh orang-orang Romawi. Di satu sisi mereka dikucilkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak setia terhadap gerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan orang-orang Yahudi. Dan di sisi lain mereka juga dianggap tidak terlalu berguna oleh pemerintah Romawi. Karena apa ya? Mereka orang Yahudi kok, bukan Romawi. Tambah lagi orang-orang berdosa. Orang-orang berdosa ini siapa aja? Oh, kalau bicara orang berdosa banyak. Orang sakit kusta pun termasuk orang berdosa. Karena pada masa itu sakit kusta dianggap sebagai kutukan. Terus juga apalagi perempuan-perempuan sundal. Itu termasuk kategori orang-orang berdosa. Secara umum, mereka adalah kelompok masyarakat yang dipinggirkan serta terpinggirkan. Mereka nggak mau seperti itu. Tapi in order to survive, mereka harus melakukan hal seperti itu. Lalu yang kedua kepada siapa? Kalau kita bicara domba yang hilang, nggak lain nggak bukan ini adalah ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat juga Yesus masukkan sebagai domba yang hilang. Kenapa? Karena mereka tidak lagi berperan sebagai seorang yang mengarahkan atau mengembalakan kehidupan spiritual orang-orang Yahudi. Tetapi mereka lebih berkutat kepada urusan pribadi, di mana ahli-ahli Taurat ini mendapat gaji dari pemerintah Romawi ketika Roma berkuasa. Mereka kehilangan panggilan tugas mereka, kehilangan kemurnian mereka. Karena apa? Mereka sudah berada di kenyamanan yang mereka cari. Kalau orang udah nyaman, kayaknya susah untuk diotak-atik di sana sini. Mereka adalah domba-domba yang hilang. Para pendosa, para pemungut cukai, maupun ahli-ahli Taurat. Dalam bagian Lukas 15 ini kita bisa lihat bahwa domba yang hilang gak selalu orang-orang yang terpinggirkan saja. Mereka yang terpandang pun bisa masuk sebagai kategori domba-domba yang hilang. Karena apa? Karena mereka dibutakan oleh kenyamanan dunia.
Mereka yang dibutakan oleh kenyamanan duniawi melupakan tugas dan panggilan mereka untuk mengembalakan orang-orang yang sudah terpinggirkan ini. Bukannya mereka dirangkul, malah mereka semakin dipinggirkan. Bukannya mereka direhab istilahnya, tetapi malah mereka dirucat, dihancurkan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini juga kita suka nggak suka termasuk di dalam golongan domba yang terhilang tadi. Apalagi kalau bicara soal usia, seperti yang tadi saya paparkan di awal, bahwa pemuda itu kita bisa termasuk di dalam generasi yang punya probabilitas tinggi untuk terhilang dalam tanda kutip. Karena apa? Karena yang pertama, kita pada saat ini dimanjakan dengan kemudahan zaman. Kita segala sesuatu sekarang gampang. Mau makan, oke lah pandemi, nggak bisa makan rame-rame, nggak bisa makan di satu tempat. Oke, buka HP, pencet, selesai. Mau baca ayat Alkitab, buka HP. Mau cari renungan, buka HP. Kita udah berada di zaman yang jauh lebih mudah daripada 10-20 tahun yang lalu. Tetapi apa? Kemudahan itu membelenggu kita. Kita menjadi terbuai dan akhirnya kita lupa. Karena kita saking keenakan dengan kemajuan zaman, kadang kita lupa untuk bersekutu. Ada sebuah pepatah bilang kerja keras bagai kuda sampai lupa orang tua. Saking kita keenakan kerja, kita dimudahkan oleh si fasilitas yang kita punya saat ini, kita lupa akan tugas kita untuk bersekutu, mencari kekuatan yang baru, bersekutu bersama dengan teman-teman kita. Juga kita dihadapkan kepada situasi yang tidak sabaran. Ini anak muda banget nggak sabaran ya. Kalau anak muda sabar, nggak mungkin banyak demo di Indonesia ini. Nggak mungkin demo sebagian besar dilakukan oleh mahasiswa yang ya selain cari mungkin konsumsi gitu ya, tapi ya mengutarakan ketidakpuasannya. Nah di sini kita lihat teman-teman, kita bisa terhilang karena apa? Karena ya kita pertama kita dimanjakan oleh kemudahan zaman, yang kedua kita nggak sabaran, pengennya cepet terus. Anak muda itu kan nggak bisa pelan. Naik kendaraan apapun itu biasa kencengnya terus. Kalau bisa speedometer mobil atau motor mentok-mentok lah, ya. Kita nggak sabaran, pengen cepet-cepet nyampe, pengen cepet-cepet. Nah, ini membuat apa? Membuat kita kehilangan kesempatan untuk mendalami sebuah situasi terlebih dahulu. Mencari pembanding itu buat anak muda rada susah. Karena apa? Pengennya kalau A ya A, B ya saya harus B secepatnya ini. Kalau saya udah pengen ketemu idol, keinginan saya harus ketemu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kayak proklamasi. Kita nggak punya kesempatan untuk mendalami, selain karena kita juga terbuai dengan kemudahan zaman yang makin hari makin cepat, kita akhirnya nggak punya kesempatan untuk ngecek dulu ini berita benar apa enggak, ini situasinya cocok apa enggak. Kita punya kemungkinan untuk pertimbangan dulu apa enggak, itu akhirnya jadi sesuatu yang impossible. Dan yang terakhir ya, suka kadang kita juga sok-sokan. Bagi anak muda suka nggak suka, kita suka merasa diri paling, ya. Merasa diri paling itu banyak, nggak mesti paling hebat, nggak mesti paling kuat, nggak mesti paling apalah pokoknya. Tapi bisa juga paling menderita, paling dipinggirkan, itu juga termasuk mentalitas paling. Dan ini membuat apa? Ketiga situasi ini membuat kita menjadi tersesat di dalam masa kini. Ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin lebih senior dari kita, atau sepantaran kita, atau lebih muda dari kita, kadang kita bisa meninggalkan mereka begitu saja seperti ahli-ahli Taurat. Atau kita playing victim, seperti orang-orang berdosa dan pemungut cukai. Dua situasi tadi itu menunjukkan bahwa kita termasuk di dalam golongan domba-domba yang terhilang, atau yang ya seperti tema kita, pemuda tersesat. Oleh karena itu teman-teman, supaya kita tidak sesat atau menjadi domba yang hilang, ada 3 cara yang saya dari bacaan ini kalau kita bisa lihat. Yang pertama adalah kenali diri kita. Ketika kita punya perkenalan diri yang utuh, baik kekurangan maupun kelebihan kita bisa memperbaiki dan mengembangkan diri kita. Kalau kita tahu kita nggak sabaran, maka kita harus berlatih gimana caranya untuk menjadi orang yang lebih sabar. Seenggaknya, kalaupun kita tetap akhirnya nggak sabaran,
marilah kita nggak sabaran untuk mencari sumber informasi pembanding. Bukan nggak sabaran untuk buru-buru segera nge-share. Harus tahu diri kita. Karena apa? Karena saat ini, pada saat sekarang, pengenalan diri yang secara utuh, itu orang-orang semakin turun dari hari ke hari. Itulah yang membuat kita semakin terhilang. Karena kita nggak tahu. Kita apa yang menjadi modal kalau kita mau jualan, kita nggak kenal sama barang jualan kita, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau kita jualan mobil, kita nggak tahu ini mobil bisa lari berapa, maksimal kecepatannya berapa lama sebelum dia ganti oli, atau sebagainya. Kita harus tahu dulu diri kita secara utuh. Setelah kita tahu diri kita secara utuh, kemampuan kita ataupun kekurangan kita, kita juga mesti tahu circle kita. Di bahasa yang kekinian, circle. Nah, sekarang orangnya dari Maret mau gaya dikit, oke, circle lah, jadi kayak Circle K gitu ya. Kita harus mesti tahu circle kita. Lingkaran kita itu berada di lingkungan yang apa sih? Tadi saya memimpin sebuah kelas katekisasi, ada pertanyaan yang menarik dari anak-anak. Pak, gimana cara tahunya? Gimana cara kita tahu kalau kita itu berada di lingkungan yang tepat? Gimana cara kita tahu kalau komunitas kita itu adalah komunitas yang sehat? Cara yang paling gampang adalah kita lihat nilainya. Apa yang dimaksud dengan nilai? Zaman sekarang yang namanya komunitas itu banyak banget. Komunitas hut-hutan, gitu ya, komunitas bes-besan, nah, sampai jadi besan satu dengan yang lain itu banyak. Fanbase ini. Ya. Nah, tetapi teman-teman yang harus kita perhatikan apa? Nilainya. Ketika kita berkomunitas, apakah komunitas itu memberikan sesuatu yang baik buat kita? Apakah kita berdampak kepada komunitas tersebut atau kita malah makin buruk bersama dengan komunitas tersebut? Apakah komunitas itu merupakan komunitas yang tepat untuk kita atau justru kita ketika hadir di komunitas itu malah membuat komunitas itu menjadi komunitas yang nggak baik? Kita mesti ngecek circle kita. Dan kita mesti harus waspada. Karena apa? Karena kita bisa seperti contoh-contoh geng yang dipaparkan dalam sinetron-sinetron Indonesia masa kini yang membuat kita menjadi menangis, gitu ya, seperti lagunya Aku Menangis. Kita harus waspada. Karena apa? Kita bisa terjebak dalam relasi saling melacuni sekalipun kita punya sebuah prinsip organisasi yang baik. Karena situasi kadang kalau kita sampai blind, itu kita udah hancur. Makanya harus kita tahu juga circle kita seperti apa. Kita harus waspada terhadap segala situasi yang membuat kita terjebak. Dan yang terakhir teman-teman, supaya kita tidak terjebak, marilah kita juga mengenali Tuhan lewat kehendaknya. Gimana cara kita kenal Tuhan? Lewat ibadah. Loh, pasang ibadah persekutuan komisi pemuda itu cuma sebulan sekali. Gimana caranya kita bisa kenal? Loh, ibadah itu kan nggak mesti lewat seremoni, nggak mesti lewat seperti ini. Ibadah, avodah, kata Yahudinya, itu adalah hidup kita sehari-hari. Kalau hidup kita sesuai dengan firman Tuhan, maka itu menjadi ibadah kita yang sejati. Kalau gaya hidup kita masih jauh dari kehendak Tuhan, ya berarti mungkin ibadah kita harus diperbaiki lagi. Ketiga cara ini menjadi cara yang bisa kita pakai untuk apa? Supaya kita tidak tersesat atau menjadi domba hilang di masa kini. Dan teman-teman ingatlah sebuah bagian Alkitab dalam Lukas 15 ayat 7 yang mengatakan pada kita bahwa akan ada sukacita di sorga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Yesus mengatakan ini bukan main-main. Di satu sisi dia juga menegur dua pihak tadi, karena mereka kadang merasa seperti 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita mengarahkan diri kita untuk pada Tuhan. Janganlah menjadi domba yang tersesat atau pemuda yang terhilang dengan ketidaktahuan kita akan diri kita maupun sekitar kita. Tetapi jadilah pemuda-pemuda yang tahu arah hidupnya dengan mengetahui diri kita, mengenal siapa circle kita, dan senantiasa menjaga ibadah kita
agar seturut dengan firman Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat itu bagi kita sekalian. Baik, untuk selanjutnya pengakuan iman kepada Pak Samuel. Dipersilakan. Baik, rekan-rekan sekalian yang akan diajak untuk bangkit berdiri atau menegakkan posisi duduk. Sama dengan mati segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan doa syafaat kepada Pak Samuel. Oke, teman-teman, adakah yang mau didoakan secara khusus? Dipersilakan. Dari teman-teman juga, apakah ada yang mau didoakan? Pak Sam, minta tolong Ya. doain buat 3 minggu lagi aku mau lahiran, minta tolong doanya supaya segala sesuatunya lancar dan sehat-sehat semua. Siap. Terima kasih, Kak Adin. Terima kasih. Semangat. Terus, Kak. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami diingatkan untuk tidak menjadi domba yang terhilang, tapi menjadi para pemuda yang hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Ajar dan mampukan kami ya Bapak untuk melakukan tugas dan panggilan ini di tengah situasi kami yang kami sadar kami sebagai anak-anak muda kadangkala belum mampu mengendalikan diri kami secara penuh. Kami memohon ya Bapak, kiranya Engkau yang memberikan hikmat-Mu di dalam kemudaan kami. Kami berdoa pada saat ini untuk Kak Adin, di mana 3 minggu lagi akan melahirkan ya Bapak, biarlah Engkau berkati segala persiapannya, Kau yang menyertai semua keluarga yang mendampingi, termasuk Mas Kaleb, Kau yang senantiasa terus hadir di dalam proses yang akan dijalani oleh beliau. Juga untuk rekan-rekan kami yang pada saat ini mungkin berada di zona merah ya Bapak, Engkau yang berkati mereka semua, Engkau yang menjaga setiap mereka supaya boleh tetap terlindung dari pandemi COVID. Untuk pekerjaan yang dilakukan, biar Engkau juga senantiasa terus memampukan, Engkau yang menolong mereka supaya mereka boleh tetap melakukan pekerjaannya atau bahkan perkuliahannya tetap baik dengan jujur dan juga hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Untuk teman-teman kami yang mungkin berulang tahun ya Bapak, pada saat ini kami mengingat Saudari Dian, Kau yang juga boleh berkati, Kau yang boleh senantiasa pakai dia dalam usianya yang baru, Kau yang semakin berkati kehidupan keluarganya bersama dengan Mas Dani, juga kiranya Kau yang memberkati setiap apa yang mereka cita-citakan untuk pembangunan atau renovasi ruang pelayanan kami ya Bapak di GKI Cicurug, Kau yang juga terus cukupkan kebutuhannya. Kau juga yang tolong setiap pekerja supaya boleh
mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Biarlah panitia juga terus boleh bekerja dengan tetap solid, dan biarlah kami sebagai bagian dari jemaatmu tetap mampu mendukung proses perbaikan ini. Juga untuk gereja kami ya Bapak, di tengah situasi pandemi ini, Kau yang berkati segala pelayanan yang dilakukan secara online. Biarlah Kau yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Kau yang juga mempersiapkan segala sesuatunya bila mana kami dapat kembali melakukan kegiatan onsite. Kau yang juga jaga dan tolong segala persiapannya supaya boleh diperlakukan dengan baik. Ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Hanya kami sempurnakan di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Juru selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Sam. Baik, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk nats persembahan kali ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk persembahan dapat dikirimkan melalui rekening gereja, yaitu yang tertera di layar, atas nama Brata Wiwari dan Kristiana Ginanti. Baik teman-teman semua, untuk lagu persembahannya, mari kita nyanyikan lagu dari PKJ 265, Bukan Karena Upahmu. Janganlah kau bermegah
Baik teman-teman, untuk mengumpulkan persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Mungkin persembahan ini belum seberapa Tuhan dari berkat yang Kau berikan kepada kami, tapi kami harap persembahan ini dapat berguna bagi gereja kami atau orang-orang sekitar kami Tuhan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah memberikannya agar menjadi berkat bagi sesama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman semua, sebelum kita menutup dan mengakhiri ibadah kita pada malam ini, marilah kita mengangkat pujian dari KJ 64, How Great Thou Art, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made, I see the stars, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul,
Karena yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Satu, bagi kita sekalian. Baik, untuk teman-teman semua, terima kasih untuk kehadirannya pada ibadah hari ini. Sebelumnya mohon jangan meninggalkan Google Meet ini dulu ya, karena kita akan foto bersama. Dan mungkin buat teman-teman yang memungkinkan untuk membuka kameranya, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Terima kasih. Mungkin yang foto... Sebelumnya ingin mengucapkan juga untuk Pak Samuel atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih sudah membawakan firman untuk kita semua. Dan tadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir. Mungkin untuk fotonya bisa dipimpin oleh Beben atau Angga. Boleh. Ini yang udah pada on cam semua belum? Masih ada yang belum ya? Atau nggak bisa? Oke, teman-teman kalau yang bisa on cam boleh on cam ya, silakan. Nggak bisa on cam. Oke, Nanti kameranya. Ya udah, mungkin dimulai aja nggak fotonya? Dihitung nggak? Iya, dihitung. Siap ya. 1, 2, 3. Lagi nggak? Lagi. Oke, lagi. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ganti gaya kayak apa kayak gitu, misalkan mau bawa barang gitu di sekitarnya. Sudah ya. Udah, guys. Tapi kameranya nggak bisa. Ya 1, 2, 3. Tuh kan dia nih. Ya udah. Oke. Makasih ya. Kalau begitu kita ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Semoga kita bertemu lagi di ibadah pemuda bulan depan.